Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi kita berjumpa melalui channel Metanoia Ministry di pagi hari ini. Bersama saya Pendeta Sofyan Salama akan menjelaskan atau menginformasikan sekilas tentang Isa Al-Masih. Nah, saya menemukan dalam Al-Quran dalam satu ayat di sini bahwa dia menyebutkan tentang Isa Al-Masih yang lahir. Nah, apakah yang dimaksudkan Al-Quran ini? Isa Al-Masih itu adalah sosok yang merujuk kepada Yesus, ya, yaitu Yesus Kristus, atau Isa Al-Masih yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu siapa? Sebab dari secara umum itu banyak orang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu Yesus Kristus. Bahkan video-video sebelumnya itu saya sudah menyampaikan bahwa itu juga Yesus Kristus, itu Isa Al-Masih yang dikenal di Al-Quran atau saudara-saudara yang Muslim. Nah, karena itu saudara, saya mengajak kita untuk buka dalam Al-Quran. Ada satu ayat di sini, dalam surah Maryam, ya, dalam surah Maryam ini 19 ayat 22 sampai 25, dia mengatakan, maka Maryam mengandungnya, lalu dia menyisihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya, ya, pada pangkal pohon kurma. Lalu diserukan kepadanya, jangan bersedih hati. Tuhanmu telah menjadikan anak sungai menjadikan anak sungai mengalir di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, niscaya ia akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, saudara, di sini dijelaskan bahwa Maryam ini mengandung dan melahirkan Isa Al-Masih di bawah pohon kurma. Ya, ini di dalam Al-Quran ini kelahiran Isa Al-Masih ini disebut terjadi di bawah pohon kurma. Ya, saat ibunya atau Miriam sementara sudah saatnya untuk melahirkan di bawah pohon kurma. Sekali lagi, di bawah pohon kurma di wilayah Palestina. Nah, tapi kita lihat sumber dalam Alkitab. Nubuatan dalam Perjanjian Lama yaitu dari Mika 5 ayat 2, 5 pasal 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, daripadamu lah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ayat Mika 5 ayat 2 ini Perjanjian Lama, ini nubuatan digenapi di Perjanjian Baru ini. Lukas 2 ayat 4 sampai 7 sini jelaskan bahwa Yusuf pergi dari Nazaret ke Bethlehem karena dari keturunan Daud. Karena ia dari keturunan Daud, ketika mereka di sana tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan, dan ia melahirkan anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Nah,
saudara-saudara, antara Al-Quran dan Alkitab ini menjelaskan atau penjelasannya sudah berbeda. Maryam itu yang disebut di Alkitab itu Maria. Ya. Kalau Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Yang jadi pertanyaannya adalah tempat kelahiran itu. Ini yang jadi kontroversi. Sehingga dari kelompok-kelompok Kristen sebagian besar itu menolak. Kalau Al-Quran menyebutkan Isa Al-Masih adalah Yesus, itu kekristenan menolak. Karena di Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu lahir di sebuah kandang binatang. Makanya di Lukas itu tadi dijelaskan dibaringkan dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu kain kotor. Ya, dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu tempat makanan binatang atau piringnya binatang. Nah, kalau di bawah pohon kurma, ya, di situ tidak dijelaskan bahwa di bawah pohon kurma itu ada kandang binatang, kandang kambing, kandang domba atau apa, tidak dijelaskan. Hanya dijelaskan di bawah pohon kurma. Di situ Maryam melahirkan Isa Al-Masih. Nah, yang jadi pertanyaan sekali lagi, apakah yang dimaksudkan oleh Al-Quran ini Isa Al-Masih merujuk kepada sosok Yesus atau bukan? Karena yang jadi pertanyaan besar adalah tempat kelahiran. Ini sudah jauh berbeda antara kandang domba, kandang binatang atau kandang binatang dengan pohon kurma. Itu sudah jauh. Ya, teman-teman saya juga di kalangan pendeta-pendeta menolak ini. Ya. Jadi berarti berita yang termuat dalam Al-Quran atau sumbernya dalam Al-Quran ini mereka dapat dari mana? Gitu. Jadi kalau bicara fakta, sejarah, ya, ini Alkitab yang paling benar. Kenapa Alkitab benar? Karena sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu bukan sudah kejadian baru ditulis. Itu hebatnya Alkitab. Ya. Jadi sebelum kejadian sudah ditulis atau sudah dinubuatkan. Ya. Sebelum kejadian sudah dibuatkan. Contohnya tadi Mika 5, nubuatan tentang Yesus lahir, dan itu disampaikan. Ya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Itu. Kenapa? Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin besar, seorang raja. Dan ini digenapi di Matius, di Lukas, ya, dan beberapa kitab lain penggenap. Jadi ketika ditulis, ketika kejadian itu sudah terjadi nubuatan dulu. Beda dengan Polantas. Ya, kalau Polantas itu dia bikin berita itu kejadian dulu. Setelah kejadian ada laporan masuk, baru dia olah TKP. Mulai foto sana, foto sini, ukur sana, ukur sini. Ya, dia ukur berdasarkan laporan dari saksi. Baru ditulis, dimuatkan dalam berita, dalam suatu perkara. Beda. Alkitab beda. Itu hebatnya Alkitab, hebatnya firman Allah yang luar biasa. Jadi sekali lagi, masih dalam kontroversi ini, ya, masih ngambang, masih belum terlalu jelas apakah Isa Al-Masih adalah Yesus atau bukan. Ya, tolong dijelaskan saudara yang dari Muslim, mungkin
ketika terima tayangan ini, ya bolehlah kita berbagi, ya boleh kita berbagi. Mungkin kalau ada sumber-sumber lain, ya bisa di share supaya rekan-rekan kita juga yang lain bisa mengetahui bahwa kalau benar-benar Isa Al-Masih itu merujuk kepada sosok Yesus, berarti datanya mana? Paling tidak begini, paling tidak ada persamaan. Kalau Alkitab menjelaskan tentang Yesus lahir di sebuah kandang binatang, ya berarti Al-Quran juga begitu. Dia dapat sumber yang sama, ya sumber yang sama. Karena yang saya temukan di surah Maryam ini di bawah pohon kurma, ini sudah salah dengan Alkitab. Kalau kita koneknya salah dari sisi sejarah, itu sudah salah gitu. Ya, tapi kalau mungkin ada sumber-sumber yang lain, ya kita berbagi. Ya, kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Dan saya pesan kepada saudara yang Nasrani, khususnya yang Kristen, tetap berpegang pada Alkitab, karena Alkitab adalah satu-satunya firman yang hidup, firman yang menghidupkan. Ya, kita hidup karena firman, bukan karena kekuatan kita semata. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati.